Ya, aku nggak punya aturan bagaimana. Ya, ini yang menjadi masalah. Karena beres tidak beresnya yang ada dunia doang. Adapun susunan ciptaan ya, yang pertama surga, Yes. lalu yang kedua Eropa, lalu yang ketiga Asia, lalu yang keempat Arab. Halo, assalamualaikum. Selamat siang. Dari barat ke timur itu ada ODGJ yang pernah kita tangani itu. Dulu sempat hampir berantem dengan saya di Tegal malam-malam. Tegal kok Cirebon ya? Tegal ya, Tegal ya. Kok dia sendirian ya, Imam Mahdi sama Husain. Ya betul Husain toh. Nah itu loh. Coba tak tanya dulu. Husain, halo, saudara, apa kabar? Baik, Kok sendirian sekarang? menalis di sana di Tuban. Di Tuban. Iya, Kita ngobrol yuk. iya silakan saja. Tas dulu lah. Oh iya, Maafkan dulu ya. oh iya. Kita ngobrol sebentar. Iya. Saya tuh seneng kaget, tapi dia sendiri. Di mana? Ya. Ya tuh. Aku tak cari haluan dulu. Sip, yuk. Apa kabar kamu? Baik. Baik. Ya. Sering pulang kah? Aku Jakarta. udah lama belum pulang lagi. Belum pulang lagi. Sampai saat ini belum. Kamu masih ingat tuh? Ketemu aku terakhir di mana? Terakhir di itu waktu di Tegal itu. Tapi iya, tapi Aku mah sebenarnya nggak apa-apa, cuma aku nih, aku minta kau ngerti aja lah. iya aku paham. Soalnya aku nih benar-benar misi Islam. Iya. Aku nih soalnya termasuk yang kuasa, otakku lain. Ah. Nggak bisa sama yang tidak lurus, jalurku apa gitu. Siap. Nggak lurus, nggak bisa aku. Ya, Iya. aku mending ngalah gitu. Oke. Tapi kan kau tahu aku ngalah gitu Oh, aja. iya. Tapi kau ngerti aja lah. Ya tahu lah, makanya aku minggir waktu itu. Ya. Langsung balik aku. Nah, Husain itu punya ingatan yang betul-betul luar biasa. Dia selalu ingat pernah ketemu saya di mana saja. Sebelumnya tuh ketemu di mana ya, Husain? Kita ketemu Di berapa? Ini Tegal. yang keempat kali ya. Ini, Iya tuh, empat ya, kali. ya. Yang empat kali ya, Husain. Ini kan keempat Oh, ya. empat atau tiga? Empat atau tiga? Keempat. Pernah di pemain sini terakhir. Oh iya toh, empat. Dan Husain ini punya keluarga di Jakarta. Saya sudah komunikasi dengan anaknya, dan Husain ini sering pulang ke Jakarta. Cuma nanti habis di rumah beberapa hari pergi lagi. Betul ya, Husain? Iya. Soalnya saya begini, saya Imam Mahdi pertama, sementara susah seperti Nabi Muhammad waktu di bumi. Jadi saya terus berjalan di bumi. Kiprah saya pertama di Jawa. Cuman dari wali kan sudah dikasih tahu. Emang untuk jalur Surabaya itu markas Imam Mahdi. Jadi kiprah pertama Imam Mahdi di Jawa. Jadi saya jalan di bumi, jalan di Jawa, sambil menunggu iman yang sanggup sama saya, menjajaki saya, menanyakan kepada saya Al-Quranul Karim sama dengan menanyakan yang ada. Karena hubungan Islam ini soal yang ada pengetahuannya. Hanya Islam yang pengetahuannya soal yang ada. Totalnya yang ada hanya Islam, tak ada yang lain. Nah, sampai saat ini belum ada yang sanggup sama saya. Belum ada yang sanggup menjajaki saya, menanyakan Al-Quranul Karim sama dengan menanyakan yang ada, agar dia percaya benar saya Imam Mahdi pertama. Sampai saat ini belum ada yang melakukan secara yang langsung. Apakah secara resmi pemerintahan, apakah bukan pemerintahan. Sampai saat ini belum ada. Aku udah berani dan nanya itu ke kamu. Yo, aku udah punya ilmu untuk itulah. Ya, Cuman aku penasaran dulu, aku nanya nih. Mona Lisa mana? ya, Mona Lisa mana? Mona Lisa dari Tuban sekarang. Pulang dulu. Pulang ke Di Tuban sama siapa? sama keluarganya. Sama keluarganya? Iya, capek ngikutin saya. Jalan kaki mulu soalnya. Dia bilang capek. Iya, lagi capek aja. Terus di Tuban? Iya, sekarang di Tuban. Sama keluarganya di Tuban? Iya, keluarganya mau di Tuban. Tubannya mana sih? Itu yang pinggir laut. Yang Tuban sebelum kota itu. Coba kamu ceritasin. Ceritanya Mona Lisa itu ketemu keluarganya gimana di Tuban itu? Dia pulang sendiri dia. Aku pulang sendiri. Dia izin sama kamu. Iya. Dia bilang gimana? Mau pulang dulu. Istirahat dulu di keluarga di Tuban. Ya lalu saya bisa. Nanti ya kapan-kapan saya balik ke Tuban. Jemput dia lagi. Ke keluarganya. Jemput dia lagi ya tinggal gitu aja. Terus waktu itu
Aku ini penasaran, Sin. Karena aku melihat kan kamu sama Mona Lisa itu kayak semacam tidak bisa dipisahin, Sin. Iya. Kemana-mana berdua, bertahun-tahun berdua, toh. Iya. Kok kamu mengizinkan dia untuk pulang ke keluarganya, loh, Sin? Saya biarkan dia di keluarga besarnya. Saya tetap tanggung jawab. Oke, pulang. Jadi saya pulang sekarang ke keluarga besar dia. Ke keluarga Monalis istri saya. Karena ke Jakarta. Jadi ya begitu sekarang. Karena dia lagi cari istirahat dulu di keluarga besarnya gitu. Iya. Ya biasa lah istri kalau lagi nggak mau ngikutin suami, ya begitulah istri ikut keluarganya dulu kan. Nah, ya biasa itu. Gitu ya? Iya. Jadi kalau istri nggak ikut suami, Kalau dia ikut keluarganya. Lagi nggak mau, kalau lagi nggak mau ikut suami, dia ikut keluarganya dulu. Ya nggak apa biasa itu. Nggak masalah ya, Sin. Ya nggak masalah. Dan kapan hari itu sepertinya saya melihat Husein ini lagi ngamen di sekitar Pasar Puri ya, Rul ya. Waktu kita mau ke Tayu loh, Rul. Iya, Sin. Di Puri, Pati, Sin. Iya pernah. Lah tapi ini kamu dari Kudus, Sin. Semalam di mana kamu semalam? Dari Pemalang mau ke arah Banyuwangi ya. Dari Pemalang. Iya dari Pemalang mau ke arah Banyuwangi. Sampai saat ini aku masih jalan ya gitu aja, jalanin kenabian aja. Jalan kenabian nih. Jalanin kenabian belum selesai. Umurku kalau bisa aku katakan sama dengan umur Nabi Muhammad 60 tahun tinggal di bumi. 62. Tapi pastinya biar Allah yang menentukan. Umur Tapi berapa sekarang? Umurku baru 53 tahun. 53. Berarti kalau persis dengan Rasul Masih lama. 9 tahun lagi. Iya masih lama. Tapi kamu tidak kangen dengan anak cucu kan? Ya kangen sih kangen sama aja, sama dengan yang lain sama saja. Tapi kan aku nih harus terus berjalan di bumi supaya banyak ketemu umat Islam, mana-mana yang sanggup padaku ya mudah-mudahan ada yang sanggup. Tapi saat ini belum ada yang sanggup memberikan aku jalur resmi Islam untuk aku berkiprah selaku Imam Mahdi pertama, belum ada yang sanggup sampai saat ini. Jadi aku kan caranya cara baik-baik. Ya. Iya. Pertama kan kenabian itu kan caranya cara baik-baik. Iya. Dalam arti kesadaran umat Islam itu bagaimana pikirannya diminta untuk berbuat, untuk memberikan jalur padaku. Nah, itu aturannya, gitu ya. Maka itu aku di mana-mana ya biasa aja. Gitu. Tapi Nah, kini sampai tadi kamu seperti- jalan di sebelah kanan loh, Sin. Aku ini suka di sebelah kanan karena lebih aman. Arvin, kendaraan lebih aman aja. Kalau kamu sebelah kanan, Sin, sebelah kiri nanti ada motor, ada mobil loh, Sin, lebih bahaya. Harusnya kamu sebelah kiri jalan. Aku lagi suka turunin kemampuanku. Aku anggap aman sebelah kanan. Oh, Suka gitu. aja. Tapi ya ntar juga ke kiri juga. Oke. Aturan berjalan mah sebenarnya aku di kiri. Sebenarnya begitu. Tapi aku lagi suka aja. Nah, aku tes ini. Kamu masih ingat nama aku? Ya, Siapa? sampai ini kan itu yang wartawan yang pernah mewawancara saya. Lah ya nama aku siapa coba? Lupa dia. Mas Adi. Mas Adi mah iya. Ya, Sinaurip. Sinaurip. Ya. Iya benar. Kamu mau sarung? Hah? Mau sarung? Ya terserah kalau mau dikasih sarung ya terserah. Ada lah aku sarung. Iya. Kaos juga ada, celana ada, mau semua. Ya terserah kalau mau kasih. Emang kebetulan anak udah. Iya biar buat ganti nanti. Iya. Sudah punya uang saku banyak belum ini? Uang mah aku lagi kurang duit emang iya terserah kalau mau kasih uang juga. Imam Mahdinya gak bisa nongkos. Tapi dia biasa ngamen di lampu merah ya, kamu? Enggak, aku enggak mau ngamen di lampu merah. Aku Di mana? sebenarnya ngamen juga terpaksa. Di warung-warung aja, sambil jalan aku mampir di warung ngamen-ngamen. Gitu aja. Kalau di lampu merah aku nggak mau karena ada saingan. Aku nggak mau pusing. Nggak mau betul-betul sama saingan, nggak mau. Jadi aku tersendiri aja gitu. Jalan sendiri aja? Ya tersendiri aja lah gitu maksudnya. Biar nggak ada bentur-benturan kena saingan gitu. Ya. Husein sang Imam Mahdi. Imam Mahdi pertama dia. Ini sekarang saya jalur penguasa dunia.
Jalur apa? Imam Mahdi pertama itu juga penguasa dunia. Jalur penguasa dunia. Imam Mahdi pertama juga penguasa dunia. Sekarang Oke. jalurku sudah penguasa dunia. Siap, komandan. Tapi sayangnya aku nih harusnya udah ke Arab Saudi. Kalau umat Islam Indonesia Bumi ini sudah kasih resmi Islamnya pada aku. Harusnya udah begitu. Yang memulai dengan Imam Mahdi dari timur membawa baju Islam ke Timur Tengah. Itu soal aku kalau aku sudah dikasih resmi Islam Indonesia Bumi berangkat ke Arab Saudi itu maksudnya. Terus sampai saat ini belum bisa. Karena aku belum dikasih resmi Islam. Terus Oleh umat nanti yang Islam. ngasih siapa? Ya nggak tahu juga. Sampai saat ini belum ada yang nyanggupin. Belum ada aku temui yang Terus sanggup. kalau nanti kamu ke Arab Saudi naiknya apa? Kalau aku dikasih resmi Islam Indonesia Bumi, aku ke Arab Saudi diantarin oleh umat Islam Indonesia Bumi, rombongan membawa panji Islam ke Arab Saudi. Iya, naiknya apa? Naiknya ya terserah yang memberikan jalur. Ya tentunya kayak kendaraan bumi ya tentunya mobil atau pesawat ya tentunya kan gitu. Ya Kalau pesawat lah. kendaraan langit kok. Pesawat ya tentunya kan gitu kan. Karena ke sana ke negeri Arab Saudi ya kan. Iya. Gitu. Itu Tapi ya. sampai saat ini belum bisa dilakukan karena Mungkin- aku nggak dikasih resmi Islam. Nah ini susahnya. Iya, iya. Sebenarnya aku nih kacau otakku nih. Kacau ya. Oh harus ngerti. Nah, Soal Imam Mahdi pertama, soal yang ada itu sang pencipta dan ciptaannya. Ini total yang ada itu ya soal yang ada. Soal Imam Mahdi pertama itu soal yang ada. Sampai saat ini aku masih diabaikan. Ini risikonya berat banget sebenarnya. terus yang mengabaikan kamu siapa itu? Pengurus Islam Indonesia Bumi ini menanggung risiko berat banget. Aku kalau bicara soal ancaman Allah bagaimana, biar dia tahu juga ya kan. Aku sampai bingung. Bingung dan kacau itu. Iya karena sampai saat ini aku masih diabaikan. Kenapa mereka nggak ada beraninya sama aku untuk satu hal, jangan sampai gagal soal Imam Mahdi. Ujian terakhir untuk dunia yang dimaksud jangan gagal soal Imam Mahdi, itu yang dimaksud. Karena soal Imam Mahdi nih soal yang ada. Ini pertemuan yang ada melalui kiprahku selaku Imam Mahdi pertama. Pertemuan yang ada. Udah waktunya manusia dibenahi ke jalan Allah yang benar. Secara total dengan cara damai pertama. Dengan cara aku sambil berkiprah selaku Imam Mahdi pertama secara kenabian. Berarti dengan cara damai, dengan cara kesamaan dengan Nabi Muhammad menyiarkan Islam pada waktu zamannya. Tapi maaf Sen, otakku jadi kacau malah nih Sen. Ya aku mah biasa aja, aku bukan orang, nggak usah khawatir. Seberat apapun aku memikul beban, aku ini bukan orang. Jadi ya biasa aja, nggak usah khawatir. Ya. Siap, aman Aku ya, mah Sen, ya? aman-aman aja, karena aku ini siapa? Bukan aku sombong. Tapi ini umat Islam ini bagaimana? Ya Allah punya aturan bagaimana? Ya ini yang menjadi masalah. Karena beres tidak beresnya yang ada dunia doang. Dunia kehidupan manusia yang paling banyak orang 85% banyak yang manusia itu banyaknya orang kadang lebih. Kalau manusia yang orang gila sedang tidak 15% banyaknya manusia. Adapun manusia yang orang gila paling banyak 15% banyaknya manusia, mustahil lebih. Berarti sorry. Orang gila di dunia itu 15%. 15% banyaknya manusia, sama-sama manusia dengan orang. Yang perbuatan manusia yang orang gila bagaimana ilmunya? Kalau yang orang bagaimana pikirannya? Benar salah bagaimana pikirannya? Kalau beli bagaimana ilmunya? Bagaimana ilmu jati diri manusianya? Kalau ngasih nama dijamin benar 91%. Lainnya bagaimana pikirannya? Hitungannya benar salah bagaimana pikirannya? Kalau perbuatan yang orang, itu bedanya dengan yang orang gila. Jadi kalau orang gila mah nggak bakal bisa disembuhin. Yes. Kalau bukan Allah yang merubah dia menjadi termasuk orang, tak akan bisa orang gila itu disembuhkan. Mustahil. Disembuhkan, bisa. Kalau ciptaan, tidak akan bisa. Ya. Jadi kalau yang depresi itu adalah orang yang otaknya rusak, bukan orang gila. Orang gila mah apa adanya emang orang gila. Sampai kapanpun kalau belum dirubah menjadi termasuk orang, sampai kapanpun tetap orang gila. Jadi orang bedanya gila dengan dengan orang depresi beda ya? Nah beda. Orang gila itu rusak otaknya. Oh, enggak, orang gila bukan orang gila, orang sih rusak. Orang gila bukan otaknya rusak. Orang gila apa adanya emang manusia yang hidupnya orang gila. Oke. Kalau yang otaknya rusak orang yang depresi. Oke. Itu yang depresi, itu yang otaknya rusak. Terus kalau Cara nyembuhinnya. kalau otakku ini lagi kacau ini, aku masuk kategori mana? Nah, kalau ngobatin depresi caranya rendam di air es. Pas jam 5 subuh pagi
sepenuhnya sampai megap 1 kali baru angkat. Nah, baru bisa sembuh. Itu caranya. Ya itu cara ngobatin Orang gila. oh depresi, otak rusak. Otak rusak ya. Ya, itu cara Jadi- ngobatin orang otak rusak atau depresi. Teman-teman, ini resep ala Husain sang Imam Mahdi. Jadi mengobati orang depresi adalah rendam jam 5 pagi. Rendam di air es, Air es. pas jam 5 subuh sampai sepenuhnya sampai megap 1 kali. Megap 1 kali tuh Sampai megap 1 kali ya. Kalau keluar. hampir mau pingsan lah bisa dikatakan gitu ya. Oke. Tapi kalau bisa jangan sampai. Pakai hitungan dokter, pakai hitungan detik juga bisa. Mau megap 1 kali, ya hitungannya begitu dah. Baru angkat, baru bisa sembuh. esnya seberapa? Sebotol atau seember? Ya banyak, rendam sepenuhnya di air es. Rendam dia sepenuhnya di air es. Baru angkat setelah megap 1 kali, baru angkat langsung. Cara ngobatin depresi. Kalau dia habis itu kedinginan langsung semaput piye, Sen? Langsung masukin ke air es, tekan terus sampai masuk semuanya, tahan sebentar sampai megap 1 kali, baru angkat kemudian buru-buru. Begitu caranya, tak ada yang lain. Caranya begitu doang. Kau pernah mengobati? Baru bisa sembuh. Kau pernah mengobati begitu? Aku sih langsung ngobatin kayak bicara kayak gitu belum pernah aku lakukan karena medianya nggak ada. Lagi pula siapa yang mau aku obati juga tak ada yang datang padaku untuk hal itu ada juga bukan jalur langsung Bu. Tapi aku tahu ilmunya soal ini. Nah ini Oke. maka aku sampaikan kata aku bilang yang sudah aku katakan. Itu maksudnya gitu ya. Itu kalau orang depresi pengobatan gitu. Kalau orang gila tidak bisa diobati. Kalau orang gila nggak bisa diobatin. Kalau Allah tidak merubah dia menjadi termasuk orang, dia tetap saja orang gila. Nah, itu bedanya dengan orang. Kalau yang depresi orang yang otaknya rusak karena kecelakaan, ada juga karena sakit, ada juga karena pikiran terlalu lama, pikiran pusing terlalu lama, stres akhirnya depresi juga bisa depresi. Oh, ini Karena itu ini depresi. nyambung ini. Ya. Jadi kalau depresi mah orang yang otaknya rusak. Kalau orang setengah gila? Kalau orang sangat gila juga orang yang depresi juga. Oh, setengah gila itu maksudnya depresi. Iya depresi juga. Kalau orang gila saja. Orang gila saja. Kalau orang gila saja atau disebut gila saja itu orang gila. Kalau orang yang apa namanya? Setengah gila depresi berarti. Kalau setengah gila depresi itu mah hitungannya. Bukan orang gila juga bukan gila. Mudah-mudahan aku tidak masuk itu ya karena otakku lagi kacau ini. Sampean kacau otakmu karena uang yang tidak pernah sampai padamu yang secukupnya. Tapi aku tanya satu kata, kau ingin makan enak, tidur enak, punya istri juga oke. Tapi kau kurang uang, gitu yang bikin kau pusing. Tapi nggak ini mah. Doakan biar aku banyak uang, Yusen. Iya, iya. Amin. Iya banyak uang. Matur Iya, banyak suwun. uang. Iya. Jadi tahu dia kalau aku lagi kurang uang ya. aku kurang uang tapi nanti aku kasih aku uang kamu lah 100.000 tidak apa-apa Yusen. Biarpun kau kurang uang, kau mah lebih baik daripada aku sebenarnya. Gitu. Karena aku punya gaji, biar gimana ya kan? Aku mah nggak punya gaji. Aduh Sen. Tapi aku senang ketemu kamu. Kau ini sunah urip ya. Ya. Kau sunah urip. Sinau. Sunah urip ya. Sinau itu belajar. Sunah urip ya. Sunah urip. Wartawan Pasibila wal ajalah Allah yang kau itu bernama sunah urip yang Hadi itu namamu. Adi. Adapun hubungannya dengan Nabi kau dengan Nabi Khidir itu jati dirimu. Nabi Khidir itu jati dirimu. Nah, jadi kau itu termasuk jalur Islam juga. Siap, komandanku. Terima kasih. Ya alhamdulillah kalau semuanya ngerti. Seru tadi. Coba saya tak uprek-uprek tentang pengobatan orang gila, orang stres, orang depresi setengah gila. Kalau yang orang gila itu hanya orang gila. Ya, ini Satu aku aja. terima amal ya. Ya, jangan banyak alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan banyak-banyak katanya. Aku sebenarnya kalau dikasih resmi Islam, aku sudah dapat gaji. Iya dah. Karena aku juga penguasa dunia, aku juga hak dapat gaji dari kekuasaan bumi, ya kan? Oke. Tapi sampai saat ini aku nggak dikasih resmi Islam. Sebentar. Jadi akhirnya aku masih gelandang. Oke lah. Sampai saat ini. Tinggalkan Imam Mahdi dulu, kita ngobrol yang stres gila dan setengah waras tadi. Iya. Dulu itu aku pernah motong kamu Yosen ya? Potong rambut ya pernah. Pernah berapa kali sih? Sekali doang. Sekali yang di Tegal itu. Iya. Terus mandi di pom Di bensin. Tegal, di sini, di Kudus. Ah di Tegal juga potong rambut juga Sen. Iya. Terus kamu mandi sendiri di pom bensin. Kalau di sini kan aku mandi kan kamu dulu. Kalau di sini sekali, maksudnya di Tegal ya sekali juga. Ah, iya 2 kali toh. Iya 2 kali. Iya. Masih ingat lah. Setengah gila sudah. Depresi sudah. Kalau orang koplak para menyembuhkannya gimana? Orang koplak itu yang otaknya lebih rusak daripada yang orang gila. Koplak lebih rusak dari orang gila, camkan. Dalam arti perbuatannya. Perbuatannya lebih rusak daripada orang gila maksudnya. Contohnya Itu penyakit. penyakit itu. Ya. Koplak penyakit
otak yang manapun yang nggak bisa diobati. Caranya dibiarkan aja, tapi ntar juga tewas sendiri. Tapi Biarkan saja nanti juga tewas sendiri. Iya. Waduh, kejam kali Sen kamu. kalau diobatin juga caranya dibedah, tapi siapa yang mau biayain? Dibedah kepalanya. Dibedah pakai operasi sesar all and invertis. No either road with other reps. Singse. Laboratorium live either road. Putar lama 595. Biayanya 300.000 lebih. Oh, Siapa yang mau biayain? 300.000 aku ada uang. Ya. Tapi siapa yang ahli dokternya juga harus dicari. Karena itu khusus. Jadi kalau kopla itu harus dibedah ya. Kalau orang gila otaknya bukan rusak, perbuatannya emang rusak. Tapi rusaknya orang gila itu perbuatannya perbuatan binatang doang gitu maksudnya. Oh. Perbuatannya kayak binatang. Tapi bukan berarti otaknya rusak. Perbuatannya perbuatan binatang. Rusak kata orang yang waras. Orang yang waras itu yang orang. Rusak kata orang tidak. Sebenarnya itu rusak. Sebentar. Ya. Sen. Terus ada batu di jalan aku nih nyepret uang bahaya gitu. Batu itu nih nyepret mencelat di Oh iya. kena ban mobil bisa ngantem orang, ngantem mobil, ngantem ini. Jadi aku tadi gara-gara ngomong koplak Sen, Oh iya. mataku melihat batu di situ Sen Husen. Oh iya. Apa Sen? Kamu mau nanya Sampaikan apa? juga, Oh, ya. siap. Islam itu bukan hanya soal ajaran Allah soal yang ada. Islam juga adalah nama kehidupan yang ada. Nama kehidupan yang sampaikan ada. begitu juga ya. Ini sekarang di luar bumi sudah pembenahan. Aku kan di bumi aku menjalani kenabian selaku Imam Mahdi pertama yang sekarang jalani dari penguasa dunia ya untuk kelengkapannya. Di luar bumi aku juga memerintah luar bumi dengan kesaktian. Pakai acara luar bumi pakai kesaktian. Di luar bumi kamu memerintah dengan kesaktian. pakai Di acara planet mana Sen? di luar bumi di planet sekarang planet 80 planet dijadikan satu planet tempat manusia luar bumi kalau sekarang. Kamu jadi kaisar di sana Sen? Aku mah jalur Islam soal aku lagi kiprah kenabian gitu kalau aku. Di luar bumi. Kalau aku acara keluar bumi pakai siaran jarak jauh, pakai kesaktian. Di luar bumi sudah susunan ciptaan ini sudah sempurna. Susunannya begini. Manusia, kalimat gabungannya negara. Kalimat gabungannya planet. Kalimat gabungannya internasional. Kalimat gabungannya istana dunia. Kalimat gabungannya dunia. Kalimat gabungannya Pancasila. Kalimat gabungannya istana Islam. Kalimat gabungannya Islam. Lalu bola Islam, tempat kehidupan yang ada. Berikut parasut bola Islam. Ini tempat kehidupan bentuknya bola tebal, bulat bola. Ya. Jadi kita berada di ruang dalam bola Islam. Ya. Jadi semuanya di dalam itu. Nah, di luar bola Islam hanya halus tanpa batas saja. Jadi bola Islam itu di luarnya, permukaan luarnya ada parasut bola Islamnya, megang permukaan luar bola Islamnya supaya nggak jatuh seperti batu jatuh di udara. Enggak, tadi loh. Yang di luar bumi kan kamu memerintah dengan kesaktian. Dengan kesaktian ya. Caranya piye? Ya pakai kesaktian jarak jauh. Gini. Siaran pakai teknologi juga, aku pakai juga. Oh. Iya tuh, iya. Tapi kan aku jalurnya jalur sendiri keluar bumi. Kalau orang bumi belum tahu, aku punya siaran keluar bumi juga gitu. Kalau di bumi, Orang bumi belum tahu ya? Orang tahu. bumi belum ada yang bisa. Iya bukan soal belum bisa, belum tahu. Jadi aku jalur dua. Aku siaran kalau di bumi langsung kenabian ya, yang aku jalani sambil siaran ke luar bumi, pemerintah keluar bumi membenahi manusia soal yang ada. Gitu. Manusia yang di luar bumi maksudnya. Ya manusia yang luar bumi Alien itu, alien. sudah susunan langsung Islam. Alien itu. Ya manusia sama saja. Oh, bukan alien yang di luar bumi. Bukan. Manusia juga. Alien mah itu mah makhluk ruang angkasa, yang alien itu lain lagi. Manusia ya sama saja. Cuman tinggalnya di luar bumi. Manusia di luar bumi di planet. Negerinya kalimatnya negara kalau di luar bumi. Kalau negeri hanya tinggal negeri bumi saja. Yang tempat kehidupannya untuk total yang ada bola Islam. Yang bola Islam kalimat gabungannya istana Islam, kalimat gabungannya Islam. Itu susunannya sekarang. Ya termasuk untuk bumi sama, udah susunan seperti itu. Siap. Nah, lalu manusia dikasih kehidupannya hanya dunia, tapi akan dibuat semuanya nggak ada yang susah. Semuanya akan dibuat kayak surga kehidupannya. Oke. Enak semua bakalnya, tapi lewati dulu aturan Islam soal kenabian yang belum selesai di bumi. Siap. Adapun susunan ciptaan ya, yang pertama surga, Yes. lalu yang
kedua Eropa, lalu yang ketiga Asia, lalu yang keempat Arab. Hanya itu susunan ciptaan. Kalau dari susah suku ciptaan. Jadi susunan ciptaan itu surga. Yang pertama surga, Eropa, lalu Eropa, lalu Asia, lalu Arab. Oke. Yang Asia dari Eropa, yang Arab dari Asia. Kalau Arab dari Asia, dari Banten, Indonesia. Nah itu ada yang Arab, mulai dari Arab Saudi. Oke lah. Itu hubungannya dengan Arab dari Asia. Kalau Asia yang pertama Indonesia. Ini yang pertama. Yang nama aslinya Nusantara, lalu menamakan namanya menjadi totalnya Indonesia. Asia yang pertama Indonesia. Kalau Arab yang pertama Arab Saudi. Kalau Eropa yang pertama Amerika. Yang pertama Amerikanya adalah Pratu, yang akhirnya sukunya surga karena Pratu dasar ya. Eropa kategori hitungannya. Pratu ya. Ya karena suci Pratu kategori surga sukunya. Akhirnya Eropa yang pertama Pandam. Itu anak Pratu, Pandam. Kau tahu Pandam tentang film Pandam? Nah, itu dia, Pandam, anaknya Pratu. Pandam. Oke. Ya, Bintang tahu ya, film Pak? itu ya. Ya, tahu. Itu anaknya Ya. Pratu ya. Nah, itu anaknya Pratu, Pandam. Raja Pancasila tadi ya. Ratu Pancasila bernama Pratu, yang anaknya adalah Pandam. Yang akhirnya karena Pratu Sebentar. sukunya suku surga. Kalau akhirnya- Arnold Schwarzenegger anaknya siapa? kalau Arnold Schwarzenegger itu Anak Pratu juga tidak? bukan, itu anak G.O.R. Hah? Itu anak G.O.R. Tapi dia adalah yang dimaksud Conan. Conan ya. Conan yang Arnold Schwarzenegger. Kalau Anaknya dia. Dio.R. Iya. Tapi dia saudaranya Conan. Kalau Conan dia. Conan tuh Arnold itu. Conan ada yang Arnold Schwarzenegger. Dia itu yang dimaksud Conan. Lalu Rambo, Stallone, itu dia Rambo yang dimaksud. Stallone itu dia Rambo. Iya. Bukan hanya bintang film Rambo aja, dia yang dimaksud Rambo. Lalu Rambo iya. dalam dunia nyata Stallone itu Sama, ya. dia juga. Gitu. Saya kasih tahu. Aku tuh seminggu yang lalu ketemu Sun Gokong Ya. di arah Juan, arah Surabaya. Nah, Nanti kalau ketemu dia bilangin sama saya ya. Kamu dicari Mas Adi gitu. ya, Pakai tongkat dia. ya, ya. Dia jalannya nggak ke barat tapi ke timur. Itu dia Tunggokong asli ketiga 45. Yang Iya. Tunggokong dia. Sun Gokong yang ketiga dia. Ya, dia Tunggokong yang ketiga. Yang ketiga. Hitungannya Rumahnya orang Bogor. dikit. Iya. Aslinya Bogor. Kalau kamu kan Jakarta. Iya. Jakartamu mana? Cilincing, Jakarta Utara, Priok. Iya, Priok. Blok AB, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, waktu itu malam-malam yang ada keluarga yang mirip, ya ada yang hilang tuh Pak, mirip Husen wajahnya. Memang mirip banget. Cuma giginya patah lah, Husen ini enggak. Aku juga gigi udah nggak sempurna, tapi aku biasa aja. Azan Nasar berhenti dulu. Oh iya. Kau lihat mataku Sen. Ini hitam Sen. Tuh. Matamu itu kena bauk. Bauk itu apa? Bauk itu kotoran hijau yang udah lama-lama. Tapi kalau lagi reset, impossible satu. Matamu harus dikompres habis, biar beres. Pakai air es juga bisa. 50, bagi 6, pendem setengah jam lamanya, bisa sembuh. Sebentar. Direndam setengah jam, yang direndam apanya? Kepalaku gini. Matamu, dia dimasukin ke air es. Kepalaku dimasukin. Masukkan, ya sedapatnya aja, biar pas matamu itu masuk ke air es lamanya paling lama 5 jam. Matilah aku disuruh begini Sen. Kalau pakai obat lain, obat Ender N 78 mil war, harganya 200.000 di oke. Apa namanya? Enderwan. Kalau pakai obatnya obat Ender One buat Ender N miliar. Pada saya 78 kali. Saya 78 dan 5. Beli di mana? Apa tuh murah di rumah sakit. Di rumah sakit. Ada ya obat itu ya? Ada. Kalau nanti nggak ada tak cari kamu malah. Ada obat itu ya? Di rumah sakit ya nggak semua pasti dia begini. Di rumah sakit besar lah ada lah itu. Oh, rumah sakit besar ada ya. Iya. Ah. Aku mah sebenarnya lebih parah daripada. Ini gara-gara orang koplak Sen. Kau makanya aku ini begini ya. Kalau kau jangan terlalu dekat sama orang gila karena kau itu nggak kuat otakmu. Kalau dekat sama orang gila jaraknya 1 meter, tapi jangan juga terlalu jauh. Jadi nggak boleh begini Sen. Bukan begini, maksudnya begini. Kau jangan sampai sama orang gila yang kotor, maksudnya. Oh gitu. Kalau orang gila yang bersih boleh.
Kalau yang bersih mah ya itu lain lagi. Yang bersih cantik-cantik boleh nggak? Ya, itu lain lagi deh. Tapi ya beginilah. Kau emang lagi kena kotoran, ya, Iya. matamu itu. Harus dibersihkan ya, Sen, Iya. ya? Sebenarnya bukan hanya soal dekat orang gila, sebenarnya kotoran umum juga sama aja. Oke, siap. Ya sudah lah ya, terima kasih buat Husen sudah mau ngobrol dengan saya. Ya, terima kasih banyak. Hati-hati di jalan. Kalau bolehlah saya menyarankan, pulanglah ke Cilincing. Ya, Kasihan anak cucumu menantimu lah aslinya, Sen. Ya. Wah, anakmu tuh beberapa kali kontak aku loh, Sen. Oh. Nah, jadi lewat video kali ini, ya mudah-mudahan Husen ini tersadarkan, tercerahkan untuk mau pulang lah, sudah lah. Ya, Misi ya. kenabiannya di stop dulu, ya. Kasihan anak cucumu. Ya. Mereka kangen bapaknya, kangen mbahnya, kangen eyangnya, ya toh. Kalau udah kamu jalan ke sana, aku tuh loh beberapa kali kabari orang. Mas tadi aku tadi lihat Husen di sini, di sana. Jadi temanku kan seluruh Indonesia ada, Husen. Jadi mereka tuh sering ngabari. Nah kebetulan hari ini kita ketemu. Kita juga pernah lihat dia di mana ya, Rul? Di luar Pati. Lu kayaknya pernah ya? Ya? Ya, aku memang sering. Oh ya. Iya, kamu tuh keliaran ke sana kemari ya, ya? Sehat selalu saudaraku. Oh iya. Ya. Ya. Pulang ke Jakarta, ke Ya, Cilincing ya. aku habis pulang ini belum lama. Ya. Belum lama ya. Iya. Sehat pokoknya lah ya. Lagi ya. Iya. Monalis di Tuban. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Ya inilah Husen. Kita tidak akan menghakimi apapun dengan segala pemikirannya. Beliau sudah mengatakan bahwa otaknya kacau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.